Nah, ini sudah ada Rafa nih. Halo, halo. Selamat bergabung, Rafa. Selamat malam. Gimana kabarnya, Rafa, malam hari ini? Oke, Rafa udah makan malam belum tadi? Belum ya, baru jam segini nih. Tadi udah kegiatannya apa aja nih hari ini? Udah ada kegiatan apa aja hari Ini ini belum tadi? pertama. Hmm, Rafa hari ini libur ya, Sabtu? Ya. Iya, libur. Terus tadi Rafa udah tidur siang nggak tadi? Oh, Tidur siang juga nggak? Rafa masih sering tidur siang sekarang? eh, Udah jarang? Jarang. Oke, Rafa. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain join ya. Ini sepertinya ada chat di grup nih. Oh, lagi dibetulin settingannya, Kak. Oke, siap. Ya, kita tunggu dulu teman-teman yang lain dulu, Rafa. Hari ini tadi Rafa udah makan berapa kali? Biasanya Rafa makannya pagi, siang, sore atau pagi, siang, terus siang malam? sore malam. Oh, Sekarang bareng. pagi. Oh, oke. Pagi, siang, sore, malam ya. Sama ngemil juga. Iya dong ya. Rafa paling suka makan apa kalau di rumah? Tergantung sih. Hmm, paling suka yang rasanya manis, yang lebih suka manis atau yang gurih gitu, yang asin, Manis. yang manis. Oke, Rafa lebih suka manis ya. Terus kalau di sekolah Rafa bawa bekal atau beli di kantin gitu, Rafa? Oke. Di kantin. Oh, ada kantinnya ya di sekolah. Yang jualan ada berapa orang? Rafa pernah hitung nggak? Ada tokonya berapa? Ya. Kantinnya? Nggak pernah hitung. Banyak ya. Oke. Ini ada Lova di sini. Kita sapa dulu Lova. Halo, halo Lova. Selamat bergabung Lova. Selamat malam. Hai Oke. Miss, Hai malam. Lova. Gimana kabarnya malam hari ini Lova? Baik Miss. Baik, oke. Thank you Lova. Ini suaranya udah kedengeran nih Lova. Oh, ceria banget sore hari ini. Udah makan sore belum tadi Lova? Nyemil sih tadi Miss. Udah nyemil. Nyemil apa tadi? Dimasakin mama atau beli? Tadi makan gorengan. Oh, makan gorengan. Lova paling suka gorengan apa itu? Mendoan atau pisang goreng atau tahu atau apa? Tahu. Tahu Hmm. goreng. Pedes atau enggak? Kebetulan tadi nggak pedas. Oh, tadi kebetulan nggak pedas ya. Tapi Lova Iya suka Miss. pedas. Suka pedas gak? Suka Miss, suka Suka, banget. suka banget. Oh, oke. Lova suka Ya pedas nih Miss. ternyata. Ah ya, thank you Lova udah join. Nah, iya ada Halisa nih. Kita sapa dulu teman kita. Halo, halo, Halisa. Gimana kabarnya malam hari ini, Halisa? Selamat bergabung. Halo, Miss. Oke. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Halisa, waktu minggu lalu sepertinya ada kendala koneksi atau bagaimana itu waktu itu? Iya, Miss, itu jaringannya lagi gak bagus kan. Itu Heeh. lagi di luar soalnya. Oh, Terus oke. HP gua tetheringnya juga habis baterai nol. Habis. Oh, Jadi, habis. Iya, oke oke, nggak apa-apa Halisa. Nah, nanti kita hari ini mau lanjutin ya materinya masih lanjutannya dari yang minggu lalu. Jadi masih saling berkaitan ya. Nanti tenang aja Halisa ya, kita akan bahas lagi ya, review sedikit dan juga praktik nanti. Oke, terima kasih Halisa. Kemudian ada yang baru saja join di sini dengan siapa ini? Oh, oke, ada Aruma. Halo, halo. Selamat malam Aruma. Ini suaranya Aruma boleh dicek dulu nih. Kita tes dulu audionya. Boleh diklik di bagian audio. Kita nyalakan dulu Aruma. Ya, kita klik dulu supaya bisa nyala. Oke. ya, Miss. Halo Aruma, sudah kedengeran suaranya nih. Halo, halo Aruma. Gimana kabarnya Aruma? Baik, Miss. Baik, oke, thank you. Aruma tadi hari ini ada kegiatan apa aja nih? Ada les coding juga ya sepertinya nanti malam. Iya, Iya, nanti malam. oke. Hari Sabtu Aruma libur sekolah. Iya, libur. Libur sekolah ya. Tadi sudah makan siang belum? Makan sore udah? Makan sore atau siang nih tadi Aruma? Ya, kita makan. Udah makan ya. Biar fit karena nanti masih ada kelas lagi tuh Aruma. Oke.
Ya, mantap Aruma. Terima kasih Aruma udah join ya. Ini tadi kita lagi ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Rafa, Laufa, Halisah, dan juga Aruma. Nah, hari ini teman-teman kita akan melanjutkan belajar ya. Materinya itu masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Nah, Miss akan share screen terlebih dahulu nih. Sebelum itu ya, apakah sudah kelihatan share screen dari Miss nih? Share screen dari Miss nih. Udah kelihatan belum? Di tempat Rafa, Aruma, Halisah, dan Lova. Sudah? Oke, kita tunggu dulu nih. Masih loading ya sepertinya. Sudah, Halisa? Sudah muncul? Aruma? Sudah, Miss. Lupa, oke, lupa, sudah ya, sudah semuanya teman-teman. Kalau sudah, misalkan bantu jelaskan dari reviewnya nih. Jadi minggu lalu teman-teman sudah belajar sedikit menggunakan AI ya. Contohnya adalah ChatGPT kemarin yang sudah teman-teman gunakan ya untuk membuat beberapa teks seperti surat ya. Kemarin sudah praktik membuat surat, lalu ada teks cerita dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman ya, hari ini kita akan praktik lagi gitu. Tapi berbeda ya. Jadi untuk naskah cerita teman-teman. Jadi nanti kita akan membuat sinopsis. Nah, sebelum teman-teman membuat sebuah sinopsis cerita, nanti kita akan membuat teks cerita nih. Di sini ada yang suka membuat cerita, suka menulis. Siapa nih yang suka menulis? Aruma, Rafa, Halisah, dan Lova. Adakah yang hobinya menulis cerita, cerpen, atau novel? Nggak hobi sih, Ada. Miss. Oh, Tapi enggak. suka aja. Oh, tapi suka. Halisa suka. Lova juga suka. Tadi gini ya. Oke. Lova juga suka. Kalau Rafa, suka nggak Rafa? Bikin cerita. Pernah? Pernah nulis tentang pengalaman atau cerita fiksi? Pernah nggak Rafa? Di sekolah sepertinya ada pelajaran bahasa Indonesia itu. Waktu itu udah pernah praktik menulis cerita atau membaca cerita? Sudah. Ya, Sudah pernah ya. Berarti tahu ya, contoh sebuah cerita itu seperti apa ya, Rafa ya? Oke, mantap Rafa. Kemudian kalau Aruma nih, Aruma apakah sudah pernah menulis cerita atau suka menulis cerita juga nih Aruma? Udah pernah, Miss. Suka juga sih. Oh, suka juga ya. Sudah pernah juga. Oke, thank you Aruma. Nah, jadi Ya. ternyata teman-teman sudah familiar ya sama teks cerita. Nah, nanti teman-teman bedanya kalau di sini kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat naskah ceritanya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah membuat, pasti tahu nih apa yang perlu ditentukan dulu sebelum teman-teman menyusun sebuah naskah teks cerita. Yang pertama apa dulu teman-teman? Kira-kira poin-poinnya apa saja nih kalau mau membuat cerita? Coba dari satu persatu nih, dari Lova. Menurut Lova yang pertama yang perlu ditentukan apa Lova? Kalau mau membuat teks cerita nih, menurut Lova. Yang pertama kita Oke, harus kita harus. apa tahu alur ceritanya gimana, terus Oke, buat pertama judulnya, terus oke. isinya. Ya, good, Halva. Ya, betul banget. Jadi alur ceritanya ya, kemudian judul ceritanya, lalu membuat isinya, betul banget, Lova. Jadi yang pertama kita tentukan dulu idenya ya. Idenya apakah tentang pengalaman pribadi, atau ceritanya tentang fiksi, atau ceritanya tentang fable, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa pilih dulu untuk idenya, bisa menggunakan ya inspirasi yang sudah pernah teman-teman baca ceritanya atau teman-teman bisa mencari di Google ya, googling untuk searching seperti biasa. Atau teman-teman juga bisa menggunakan AI untuk membantu menentukan sebuah ide cerita ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu ide ceritanya. Nah, caranya gimana teman-teman? Kita bisa langsung buka ChatGPT atau AI yang lainnya seperti Gemini ya dan lain-lain nih. Oke. Nah, ini contohnya Miss akan klik pada obrolan baru ya, teman-teman. Kalau mau buat obrolan baru, diklik aja di sini di sebelah kiri. Ya, kiri atas kita klik. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa mulai menuliskan promptnya. Yang pertama, teman-teman bisa ceritakan nih, kalau sudah punya ide, boleh ditulis idenya. Tapi kalau masih belum punya ide, teman-teman bisa memberikan perintah secara bertahap. Jadi seperti ngobrol ya, diskusi dengan AI. Nah, teman-teman bisa berdiskusi. Yang pertama kita tuliskan dulu teman-teman ya. Diceritakan dulu kalau kita kebutuhannya ingin membuat sebuah cerita nih. Aku ingin
membuat sebuah cerita ya. Kemudian bantu aku untuk menentukan ide ya dan tema sebuah cerita. Nah, teman-teman bisa berikan perintah seperti ini ya. Promptnya bisa ditulis sebagai perintah. Nah, kalau sudah kita klik enter, kita tunggu teman-teman. Ya, nanti dia akan muncul beberapa contoh ya. Oke, di sini ada beberapa tema yang disebutkan oleh ChatGPT nih. Ada tema tentang persahabatan atau petualangan ya, dan juga ada fantasi atau dunia paralel. Lalu ada sains. Ada yang tahu dunia paralel? Ada yang pernah nonton filmnya seperti Doctor Strange dan lain-lain itu? Ya, terkait dengan dunia paralel itu, ya, multiverse. Oke. Nah, ini biasanya yang cowok-cowok pada suka tuh. Kemudian ada science dan masa depan ya. Lalu ada horor, misteri, lalu ada kehidupan sehari-hari dan inspiratif. Nah, ini banyak sekali contoh tema yang disebutkan oleh ChatGPT. Coba kita tanya ke siapa ya? Ke Aruma nih. Aruma dari poin-poin nomor 1 sampai nomor 5 nih. Aruma merekomendasikan kita untuk memilih yang poin keberapa nih Aruma? Coba Aruma boleh Yang, sebutkan nih. Yang mana tuh? yang nomor yang Yang persahabatan nomor? dan yang persahabatan dan petualangan. Oke, yang tentang persahabatan dan Ya. petualangan. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Ini contohnya kita ingin memilih ya. Aku ingin memilih gitu, ditulis aja. Memilih tema ya. Nomor 1, persahabatan ya. Batan dan petualangan. Nah, lalu bantu aku untuk Nah, selanjutnya teman-teman, kalau sudah tahu temanya, kita akan tentukan judul. Menentukan judul ya dan juga poin-poin yang perlu disiapkan sebelum membuat cerita. Nah, teman-teman bisa contoh seperti ini promptnya, ya, seperti diskusi teman-teman. Kita diskusi tapi sama AI. Nah, muncul nih, langsung nih. Ya, karena Miss sudah pernah memasukkan nama Miss ya, jadi langsung tahu nih namanya Miss Oksa gitu. Keren Oksa gitu ya, dia bisa langsung pakai bahasa yang familiar nih. Ternyata AI-nya sekarang udah lebih canggih ya teman-teman ya. Tuh, tema persahabatan dan petualangan ini cocok banget nih buat bikin cerita yang seru tapi juga menyentuh hati. Nah, sebelum menulis, kita bisa menyiapkan beberapa poin supaya ceritanya lebih terarah. Nah, judulnya ada 5 opsi nih teman-teman. Mau pilih yang mana, Lova? Coba kita tanya ke Lova nih. Tadi ada Aruma, lalu Lova. Nanti berikutnya Rafa dan Halisa. Lova, mau pilih yang nomor berapa, Lova? Coba Em, nomor berapa nih? nomor Nomor berapa? Nomor antara nomor 5 sih, Miss. antara Nomor nomor 3 sampai nomor 5. Oke, Tiga antara sampai nomor 3 dan 5 ya. Oke, thank you, Lupa. Kemudian dari Rafa. Rafa mau pilih nomor berapa, Rafa? Kira-kira nih, nomor berapa yang akan Rafa pilih yang cocok nih, Rafa? Halisa sambil disiapkan dulu ya. Halisa sambil disiapin tuh. Aruma juga. Bisa tanyain satu-satu Apa nanti. nih? Ya, Rafa, nomor? Nomor berapa? Pilih yang judul apa? Pilih yang judul. Ya, nomor berapa, Rafa? 1, 2, 3, 4, atau 5? Yang mana tuh? Hmm, Yang pertama, boleh jejak di balik peta tua. Lalu yang kedua, rahasia kota yang hilang. Lalu yang ketiga, petualangan 4 sahabat. Lalu 4, yang mana? yang Sudah nomor ketemu. 4. Nomor 4. Oke, tentang apa ini nomor 4, Rafa? Misteri harta yang terlupakan. Oke, ini tentang misteri mungkin ya. Oke, ya, mantap, Rafa. Kemudian lanjut lagi. Terima kasih, Rafa. Lalu untuk Halisa. Halisa pengen pilih yang mana nih menurut Halisa? Yang oke yang mana nih, Halisa? Ada yang oke nggak menurut Halisa? Judulnya, Miss. Iya, betul. Judulnya mau pilih nomor berapa nih, Halisa? 1, 2, 3, 4, atau 5? 2 sih.
Nomor dua, rahasia kota yang hilang. Oke, nomor dua, nomor tiga, nomor lima, nomor empat udah terpilih nih. Lanjut lagi ke Aruma nih. Aruma mau pilih yang nomor berapa kira-kira Aruma? Menurut Aruma ada yang cocok nggak? Yang Nomor berapa nomor tuh? apa ya? Nomor Nomor tiga. Nomor tiga, oke. Nomor tiga sepertinya lumayan banyak yang ngevote ya. Tadi ada Lova dan Aruma. Petualangan empat sahabat. Oke, thank you Aruma. Ya teman-teman, tadi ada yang pilih nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima ya. Nah, untuk itu teman-teman ya, kalau sudah kepilih nih, teman-teman sudah menemukan contoh judul yang oke, boleh langsung dipilih. Tapi kalau teman-teman masih belum menemukan judul yang bagus ya, teman-teman pengen cari lagi, kita bisa berikan perintah lagi teman-teman ya. Kalau sudah ketemu langsung diketik. Oke, saya pilih judul nomor sekian ya. Tapi kalau belum ada judul yang bagus, teman-teman bisa meminta ChatGPT lagi, meminta AI untuk memberikan opsi jawaban lagi gitu. Jadi opsi jawabannya kita bisa berikan perintah lagi teman-teman, tidak hanya lima ya. Contohnya seperti ini. Bantu aku ya membuat misalnya 20 judul ya, membuat 20 judul ya, opsi judul gitu teman-teman ya, opsi judul. Nah, judul cerita. Nah, kemudian tentukan. Nah, ini nanti tentukan poin-poinnya nanti saja. Oke, kita coba tanya lagi nih teman-teman ya. Kita bisa cari lagi. Oke, lebih banyak ya teman-teman ya. Tuh. Bantu aku membuat 20 opsi judul cerita. Nah, teman-teman bisa tulis nih, kalau kurang banyak bisa diketik 50 opsi gitu ya. Kalau belum banyak lagi, mau 100 juga bisa. Ya. Teman-teman bisa tulis aja kira-kira mana yang sudah cocok bisa dipilih. Nah, kalau masih belum ketemu kayak tadi teman-teman, bisa diulang lagi caranya ya. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu nih, ada yang cocok ya, kita akan pilih salah satu. Misalnya di sini mau pilih yang nomor berapa? Nah, contohnya kita akan pilih nomor berapa nih tadi? Sepertinya nomor tiga banyak yang pilih ya. Oh, ini sudah di reshuffle lagi ya, teman-teman ya. Untuk nomornya sudah baru lagi nih poin-poinnya. Coba kita minta perwakilan dari Rafa nih. Menurut Rafa dari 20 nomor ini yang paling oke yang mana Rafa? Kita coba kasih contoh Rafa. Ada yang oke? Yang nomor berapa Rafa? Nomor satu, 2 sampai 20. Nomor 20, 20, Nomor berapa Rafa? Suaranya belum terdengar. 20. Oh, 20 ya. Terima kasih Rafa. Oke. Misteri lembah yang hilang. Oke, teman-teman ya. Kita coba. Contohnya kita akan memilih ya. Aku akan memilih nomor 20. Kemudian lalu bantu aku menentukan ya poin-poin cerita. Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita meminta AI untuk menentukan poin-poin ceritanya, seperti karakter utama ya. Jadi ada tokohnya, siapa saja. Teman-teman kalau sudah punya tokoh ya, sudah punya ide untuk nama-nama tokohnya, boleh langsung disebutkan. Jadi waktu diketik promptnya kita sebutkan idenya teman-teman. Tapi kalau belum punya ide, bisa dengan cara seperti ini. Misalnya di sini ada Raka, Dina, Bima, dan juga Sinta. Kemudian setting ceritanya, oh ini ada contohnya. Contohnya ketika ini ada tempat, waktu, dan suasana ya. Tempatnya ada di kota kecil di pinggir hutan. Kemudian ada waktunya ada di musim libur sekolah dan lain-lain. Lalu suasananya seperti misterius ya, penuh teka-teki. Kemudian teman-teman bisa lanjut lagi ke bagian plot ya, ada plot tadi, ada alur cerita tadi yang sudah disebutkan oleh Lova ya, sepertinya ada alur cerita. Kemudian kalau sudah disebutkan teman-teman ya, alur ceritanya kita bisa tahu mulai dari awal ya, opening, kemudian sampai ada sebuah rintangan atau konflik, teman-teman ya, ada sebuah konflik, klimaks cerita, lalu ada penyelesaiannya, endingnya akan seperti apa. Nah, kalau teman-teman belum punya ide, bisa menggunakan yang ada di sini. Tapi kalau sudah punya ide, ya, yang lebih spesifik, silahkan teman-teman bisa dituliskan menjadi sebuah prompt, ya, permintaannya. Jadi teman-teman bisa ketikkan di sini, ya, idenya teman-teman.
Nah, itu. Jadi kalau belum punya idenya bisa dikasih perintah seperti tadi. Kalau belum punya ide, kalau sudah punya ide bisa langsung ditulis saja. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh bagaimana kita akan menuliskan sebuah cerita. Nah, kalau sudah tahu poin-poinnya seperti ini, selanjutnya bagaimana caranya supaya bisa menjadi sebuah teks cerita nih? Siapa yang mau mewakili, teman-teman? Ada yang mau coba? Dari Halisah, coba Halisah. Halisah, menurut Halisah, prom apa yang cocok untuk membuat sebuah cerita? Halisah boleh buat nih. Menurut Halisah, prom apa yang cocok? Prom itu perintahnya. Buatkan aku, misalnya seperti itu. Sebuah teks cerita dan lain-lain. Coba, Halisah boleh mewakili nih. Buatkan aku Mm-mm. sebuah cerita Oke, sebuah cerita dari gabungan dari gabungan. Coba ya, kita tulis ya. Buatkan aku sebuah cerita dari gabungan, gabungan poin-poin poin-poin, betul, oke, poin-poin yang sudah kamu ya, berikan. sudah kamu berikan. Oke, poin-poinnya tadi ada apa saja, Lisa? Ada mulai dari karakter utama hingga penyelesaian ya. Oke, mantap, Halisa, terima kasih. Nah, teman-teman, ini ada contoh perintah untuk membuatkan sebuah teks cerita. Ini sudah oke ya, teman-teman ya. Tapi supaya lebih bagus lagi, lebih spesifik lagi, teman-teman bisa berikan informasi yang lebih spesifik. Contohnya seperti ini ya. Kalau sudah kita enter, teman-teman bisa diketik lagi ya. Buatkan teks cerita ya dalam berapa paragraf, teman-teman. Nah, contohnya dalam berapa paragraf nih Aruma? Coba Aruma boleh perwakilan. Misalnya kita mau pilih berapa paragraf Aruma. Apa Miss tadi? Oke. Berapa paragraf yang akan Aruma pilih untuk teks ceritanya Aruma? Coba boleh dikasih contoh nih Aruma. Di sini. Buatkan teks cerita dalam sekian paragraf. Berapa paragraf nih menurut Aruma yang lebih cocok? Apakah 5 paragraf atau 10 paragraf atau berapa paragraf Aruma? Mungkin 5 Ya, paragraf. oke, 5 paragraf. Oke, sudah cukup. Kemudian setiap satu paragraf terdiri dari berapa kalimat Aruma? Eh, 4 Mm-mm. sampai 5 mungkin. 4 sampai 5. Oke, mantap. Terima kasih Aruma ya. Yang terdiri dari, nah ini. Berikan teks cerita dalam 5 paragraf yang terdiri dari masing-masing paragraf. Oh, gini, teman-teman, kebalik. Ya, dikasih keterangan seperti ini. Masing-masing paragraf terdiri ya dari 5 kalimat. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini. Kemudian setelah itu ada lagi yang perlu ditentukan, teman-teman. Kira-kira apa nih yang perlu ditentukan selain paragraf dan juga kalimat? Bahasanya, menurut dari Lova, coba. Menurut Lova, bahasa yang akan kita gunakan, ya, gaya bahasanya bagaimana nih? Apakah bahasanya nyantai gitu, atau formal, atau yang seperti apa gaya bahasanya? Lova sudah pernah membuat gaya bahasa yang seperti apa waktu itu, Lova? Boleh nih. Eh, udah pernah Mm-mm. bikin bahasa kayak yang santai terus yang formal. Oke, biasanya Biasanya sih yang cari biasanya kalau cerita pakai bahasa santai. pakai bahasa santai. Oke, good, Lova. Berarti kita pakai bahasa santai, setuju? Setuju. Oke, kita coba ya. Gaya bahasanya menggunakan ya bahasa yang santai. Nah, teman-teman bisa ketikkan seperti ini. Oke, kita coba dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau sudah oke, nanti kita akan gunakan. Tapi kalau masih belum sesuai yang teman-teman inginkan, boleh kita prom lagi, kita berikan perintah lagi, gitu ya. Oh, sudah muncul nih di sini, itu dia. Misteri lembah yang hilang di sebuah kota kecil yang tenang. Empat sahabat, ada Raka, kemudian ada Dina, Bima, dan Sinta menghabiskan liburan sekolah dengan mencari kegiatan seru. Nah, coba teman-teman, di sini apakah sudah sesuai? Terdiri dari berapa paragraf nih? Coba kita hitung. Satu, dua, tiga,
Empat, lima. Oh iya, betul. Ada 5 paragraf ya, teman-teman ya. Dan juga masing-masing ada 5 kalimat. Nah, ini dia. Lalu bahasanya kita cek juga. Apakah sudah santai bahasanya? Oke, ya ini bahasanya juga sudah tidak terlalu formal ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa gunakan contoh tadi, promptnya seperti itu. Lalu, kalau kurang cocok nih, misalnya kita mau mengganti sesuatu, ya. Coba ganti tokohnya, ya, nama tokohnya menjadi Rafa, ya kan? Lova, lalu Aruma, dan Halisa. Nah, misalnya seperti ini. Ya, jadi kita bisa ganti sesuatu yang akan teman-teman ganti. Nah, langsung teman-teman. Ya, tuh di sebuah kota kecil yang tenang, 4 sahabat Rafa, Lova, Aruma, dan Halisa menghabiskan liburan sekolah dengan mencari kegiatan seru nih. Nah, suatu sore mereka tanpa sengaja menemukan peta tua di perpustakaan desa. Nah, peta itu tampak usang, penuh coretan aneh ya, tapi ada tenda besar di tengah hutan yang terlarang. Dan seterusnya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah contoh bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah cerita ya, teks cerita dari AI. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini ya, kembali lagi ke sini. Jadi nantinya teman-teman kita hari ini akan mempraktikkan membuat poin-poin tersebut. Selanjutnya kita juga akan membuat sinopsis ya. Selain teks kita akan membuat sinopsis. Nah, ini contohnya sinopsisnya teman-teman tuh. Jadi apa itu jaringan saraf buatan? Kemarin sudah pernah kita bahas ya. Jaringan saraf buatan nih. Kita review sedikit teman-teman. Apa itu jaringan saraf buatan? Siapa yang masih ingat? Lova, Rafa, Halisah, Aruma. Ada yang masih ingat jaringan saraf buatan itu apa? Boleh searching teman-teman ya. Kalau lupa boleh sambil searching ya. Apa itu jaringan saraf buatan? Nah, teman-teman perlu ingat lagi. Jadi jaringan saraf buatan merupakan jaringan saraf ya yang ada di dalam sebuah mesin untuk berpikir layaknya seperti otak manusia. Dia meniru fungsi otak manusia, tapi terbuat dari kode program, teman-teman ya, rangkaian kode program. Nah, itu contoh jaringan saraf buatan. Kemudian ya, selain itu ada istilah baru tentang model bahasa besar ya. MBB ini merupakan model jaringan saraf ya. Model jaringan saraf yang bisa memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Nah, jadinya nanti teman-teman bisa menerjemahkan ya, seperti Google Translate ya. Sudah pernah pakai Google Translate, teman-teman? Sudah, Rafa, Halisa, Haruma, dan Nova? Sudah, oke. Ya, udah pernah Haruma. Halisa sudah pernah belum Google Translate? Sudah pernah menggunakan Google Translate? Sering. Sering, ya, ini dia. Oke, berarti sudah familiar ya, teman-teman ya. Kemudian selain itu ada voice assistant. Siapa yang sudah pernah pakai voice assistant nih? Ada yang pernah pakai voice assistant? Sudah? Pernah. Oh, udah pernah, Lova. Waktu itu gimana tuh ceritanya Lova? Bisa pakai voice assistant? Kan itu pas itu lagi buka laptop kan nih, terus Ya? tiba-tiba kayak ada simbol kayak gini kan, terus karena Lova penasaran, Lova coba, Oh, terus oke. dia kayak bicara seperti kayak manusia gitu. Oh, oke oke bagus loh Pak. Jadi berawal dari curiosity ya, mencari tahu, penasaran nih, Lova penasaran. Oh ternyata apa sih ini gitu. Akhirnya Lova coba eksperimen. Oh ternyata dia adalah voice assistant ya. Dia bisa mengerti bahasa Lova, bahasa manusia gitu. Oke mantap Lova. Ada lagi teman-teman, Halisah, Rafa. Sepertinya rumah tadi ada kendala dengan jaringan nih. Oh enggak di bawah ternyata rumah. Oke sudah aman lagi ya. Oke, lanjut lagi. Halisah, Rafa, dan Aruma, apakah sudah pernah menggunakan voice assistant? Ada lagi? Halisa? Belum. Belum pernah. Oke, nanti boleh coba Halisa. Kemudian untuk Rafa dan Aruma, sudah pernah menggunakan voice assistant juga? Atau belum pernah? Sudah pernah nih? Sudah pernah juga. Aruma sudah pernah. Waktu itu gimana ceritanya Aruma? Bisa menggunakan voice assistant awalnya tuh. Boleh diceritain Awalnya Aruma. Mm-mm.
Karena mau buat tema itu terus malas nulis ya udah pakai voice assistant. Oke, jadi awalnya gara-gara malas nulis ya. Berawal dari Mas Tulis, akhirnya mencoba menggunakan voice assistant. Lalu setelah kita gunakan, dia bisa mengerti bahasa manusia ya, bahasa kita yang kita sebutkan gitu. Nanti dia bisa mengetahui ya. Atau kalau teman-teman mau cari sebuah lagu, ada yang sudah pernah mencari sebuah judul lagu, lalu bisa menyanyi gitu di voice assistant-nya ya. Nah, ternyata voice assistant juga bisa mengerti nada ya teman-teman ya, nada suara lagu itu juga bisa tuh bermanfaat tuh teman-teman. Kemudian Rafa, apakah sudah pernah mencoba voice assistant? Sudah? Sudah pernah? Belum? Oke. Rafa boleh? Oh sudah. Sudah. Waktu itu gimana ceritanya Rafa? Pernah pakai voice assistant? Waktu apa itu Rafa menggunakan voice assistant-nya? Apakah sedang mengetik atau mencari informasi atau mengetik? Iya. Oke, Rafa. Berarti sudah pernah ya, sudah familiar ya, sudah tahu apa itu voice assistant ya, Rafa ya. Oke, mantap, Rafa. Ya, terima kasih teman-teman. Berarti sudah familiar dengan voice assistant nih, masing-masing teman-teman semua. Ya, kemudian nanti Halisa boleh coba juga ya, nanti untuk voice assistant-nya ini biasanya ada di handphone ya, atau di laptop ya, teman-teman bisa cari ada voice assistant di YouTube. Nah, itu ada. Kemudian di Google sepertinya sekarang juga sudah ada voice assistant atau di ChatGPT dia juga ada voice-nya nih. Teman-teman kalau pakai handphone ya, kita bisa seperti ngobrol seperti telepon gitu dengan seseorang ya. Padahal kita ngobrol sama AI. Nah, itu bisa teman-teman ya menggunakan voice assistant yang ada di ChatGPT. Tuh, yang udah pernah coba pasti Pak tahu nih. Yang belum pernah coba boleh coba ya eksperimen ngobrol. Nah, teman-teman. Jadi contohnya kayak waktu kita beri perintah seperti ini, tapi kita berinya perintah dengan voice teman-teman ya, beri perintahnya dengan voice suara gitu. Kalau kita tadi kan mengetik ya, kita mengetik. Kalau teman-teman mau mencoba untuk menggunakan voice, bisa dicoba menggunakan icon yang di sini teman-teman. Itu ada mikrofon. Nah, coba Miss tunjukkan di bagian bawah itu ada mikrofon. Kita klik aja di sini. Ini teman-teman bisa menggunakan file, menggunakan suara teman-teman untuk memberikan perintah gitu ya. Lanjut lagi berikutnya. Setelah itu ya kemarin kita sudah membahas tentang MBB, lalu sedikit informasi tentang bagaimana menuliskan prompt yang baik dan benar ya. Nah, menuliskan prompt perlu dicermati lagi teman-teman ya. Biasanya kalau kurang lengkap ya, kurang lengkap dia akan hasilnya juga kurang akurat. Jadi keakuratan ini akan menentukan hasilnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tuliskan perintahnya yang detail, lengkap ya, dan jelas. Nah, jangan sampai AI tidak paham gitu apa yang teman-teman sampaikan. Gitu. Oke, lanjut lagi. Berikutnya, nanti kita akan membuka platform Algonova dan juga Miss akan kenalkan salah satu tools baru. Jadi nanti kita akan praktik menggunakan Miro, teman-teman. Namanya Miro ya. Miro. Ada yang sudah pernah dengar Miro? Belum, belum. Lupa belum. Rafa? Sudah pernah Rafa? Miro, Miro.com. Sudah pernah? Belum juga. Halisa, apakah sudah pernah dengar Miro? Belum juga. Aruma, apakah sudah pernah menggunakan Miro? Belum, Miss. Belum juga. Oke, teman-teman. Nah, berarti masih baru ya buat untuk teman-teman ya. Miro ini merupakan sebuah contoh platform yang bisa kita gunakan. Nah, ini dia ya. Miro namanya, Miro. Nah, contohnya nanti kita bisa menuliskan poin-poin cerita ya ke dalam sebuah sticky note. Tapi sticky note-nya versi online, teman-teman. Sticky note-nya versi digital. Ada yang sering menggunakan sticky note kalau di rumah, di sekolah? Oke, Lova sering ya. Oke. Kalau Halisah dan Aruma sering nggak menggunakan sticky note? Sticky note yang warna-warni itu. Sering menggunakan? Sering, Miss. Sering ya. Kadang Oke, sering. Kalau Rafa, apakah sudah pernah menggunakan sticky note juga? Sticky note, Rafa tahu nggak yang warna-warni, kertas warna-warni udah. itu? Udah pernah juga ya. Ya, jadi nanti kita mau bikin sticky note gitu teman-teman ya. Tapi versi digital. Nih, bisa contohkan. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke sebuah website ya, namanya adalah miro.com. Oke, jadi nanti kita setelah masuk ke sana, kita bisa klik pada bagian new project.
Nah, setelah masuk di new project akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nantinya teman-teman bisa membuat sebuah planning ya. Ini nanti akan bermanfaat ketika teman-teman di sekolah nih. Kalau mau nyatet tugas ya. Kalau sticky note kan bisa hilang ya teman-teman ya. Kertas itu bisa hilang atau lupa ditaruh di mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan sticky note yang versi digital gitu supaya lebih efektif. Caranya teman-teman bisa klik di sini. Ini ada icon seperti gambar sticky note biasanya ya. Nah, kita klik aja sekali, kemudian muncul gambar warna yang akan teman-teman pilih. Nih, mau pilih warna apa aja nih? Ada nih ya. Mau pilih warna orange, kuning, biru, pink, hijau. Nah, teman-teman bisa pilih. Misalnya, misalkan pilih warna pink di sini. Kita klik aja ya. Langsung lalu dia akan muncul ya, langsung akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau mau diperbesar, teman-teman bisa klik ini lalu digeser ke bawah. Nah, ini bisa di-adjust ya, ukurannya bisa diperkecil, bisa diperbesar sampai segini bisa tuh. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya. Kalau sudah, boleh dilanjutkan untuk menambahkan teks. Nah, untuk menambahkan teks, teman-teman bisa klik pada bagian huruf T. Nah, di situ ada huruf T. Di bagian atasnya itu ada huruf T ya, teman-teman ya. Kita klik aja huruf T-nya. Klik sekali, kemudian kita letakkan pada sticky note. Klik lagi. Nah, kita coba. Tunggu dulu. Nah, dia akan muncul. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman bisa mengetikkan, ya. Jadi nanti tugasnya teman-teman di sini adalah menuliskan poin-poin ceritanya, ya. Judul ceritanya apa? Ya, tema dulu, tema cerita, ya. Kemudian setelah itu ada judul ceritanya. Kita tulis judul cerita, ya. Teman-teman bisa ketikkan di sini. Nanti kalau mau diperkecil, teman-teman bisa klik size-nya. Boleh dipilih angka yang lebih kecil, misalnya 12. Atau mau diperbesar, bisa dipilih angka yang lebih besar dari 12. Lalu kalau mau dibuat fontnya, stylenya bold, bisa diklik di sini ya, untuk bold. Nah, misalnya seperti ini, bold. Nah, udah jadi lebih tebal ya sekarang ya. Kemudian kalau sudah, nanti bisa dilanjutkan untuk pembuatan paragraf dan lain-lain ya. Jadi untuk poin-poin ceritanya, teman-teman bisa lanjutkan pada sticky note baru, misalnya mau pilih warna kuning. Nah, teman-teman bisa klik lagi di sebelah kanannya. Lalu setelah itu kita ketikkan lagi dengan huruf T, kita tempatkan pada posisi sticky note yang akan kita tulis ya. Kemudian kita tuliskan poin-poin ceritanya. Nah, ini dia teman-teman. Poin-poin cerita. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah bagaimana cara kita menambahkan teks pada sticky note. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa lanjutkan untuk pembuatan poin-poin ceritanya. Boleh diperbesar ya. Kalau mau digeser bisa ditarik seperti ini. Oke, mau diperbesar lagi bisa digeser lagi kayak tadi gitu ya. Bebas teman-teman mau membuatnya mau diperbesar atau diperkecil ukurannya bebas ya. Untuk ukurannya, warnanya silakan teman-teman sesuaikan dengan kesukaan teman-teman. Gitu. Oke, kalau sudah selesai ya teman-teman nanti bisa membuka platform Algonova. Nah, ini sedikit tutorialnya sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sama teman-teman terkait dengan Miro? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan Miro? Ada? Belum? Dari Aruma, Halisah, Rafa, dan Lova? Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, Miss akan lanjutkan nih. Jadi selanjutnya teman-teman silahkan membuka platform Algonova. Ya, nanti kita masuk di lesson ketiga, teman-teman. Hari ini kita sudah masuk ke lesson nomor 3. Oke, untuk username dan passwordnya, apakah teman-teman masih ingat? Aruma, Halisah, Rafa, dan Nova, silakan bisa dimasukkan username dan passwordnya nih. Yang lupa boleh disampaikan sama Miss. Nanti Miss akan bantu cek username dan passwordnya. Oke? Nah, teman-teman bisa masuk ke Learn Algonova ya, kemudian masukkan username dan juga password, lalu masuk di nomor 3. Oke, kita coba dulu ya. Di sini misalkan masuk juga ke lesson nomor 3. Oke, teman-teman. Nah, ini perlu masuk dulu nih. Nah, silakan teman-teman bisa di share screen ya. Miss akan stop share dulu ya. Miss akan stop share. Silakan Lova, Rafa, Halisah, dan Aruma boleh ditanyakan sama Miss kalau ada kendalanya. Boleh sih dimulai untuk share screen nih teman-teman. Oke, Rafa sudah mulai share screen. Kemudian kita tunggu dari Halisah.
Lova dan juga Aruma nih. Boleh dimulai untuk share screen nih. Oke, teman-teman, kita masuk di lesson nomor 3 ya. Nah, ini dia sudah ada Rafa dan juga Halisah. Bu, passwordnya Oke. apa? Aku Oh lupa. iya, untuk passwordnya Rafa ya. Rafa kirimkan di chat Zoom ya. Rafa bisa cek di chat Zoom ya. Misalkan kirimkan username passwordnya Rafa. Ada di direct message ya, Rafa. Untuk username-nya yang atas, passwordnya yang bawah, Rafa. Oke, kita klik di sana, Rafa. Oke, sudah. Kemudian ada lagi yang lupa teman-teman, boleh disampaikan sama Miss ya. Misalkan bantu cek langsung Miss kirimkan username passwordnya. Oke, Rafa, sudah bisa diterima untuk username dan passwordnya Rafa. Kalau sudah bisa lanjut masuknya, kita coba dulu. Oke, Lova, apakah ada kendala Lova? Kita coba ya masuk ke platform Algonovar. Lova, oke, good. Rafa sudah mulai Nggak ada login. masalah sih, Mi sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Oh iya, Lova. Oke. Kalau sudah boleh di-share screen ya, Lova. Kita coba dulu share screen-nya, Lova. Nanti kalau masih terkendala jaringan, nah kita coba stop share screen-nya. Kita coba dulu share screen, Lova. Semoga aman nih share screen-nya. Oke, ini masih loading. Kita tunggu dulu nih. Halisa sudah mulai membuka? Oke. Nah, teman-teman, ya yang sudah berhasil membuka platform Algonova, boleh diklik dulu di nomor 3. Aruma diklik di nomor 3, Aruma. Oke. Halisa sudah bisa, Rafa sudah bisa. Lalu untuk Lova, coba kita tunggu dulu. Share screen-nya masih loading nih. Sudah bisa membuka lesson nomor 3, Lova? Sudah ya? Kita klik di nomor 1, Lova. Ya, betul, Lova. Konsep cerita. Kita klik di nomor 1. Nah, itu dia. Kita klik sekali, kemudian dia akan muncul. Soal yang pertama, teman-teman. Silakan, kalau sudah berhasil membuka nomor 3, kita akan kerjakan menggunakan AI. Ya, Rafa, Halisah, Aruma, dan Lova, apakah sudah bisa menggunakan ChatGPT? Caranya teman-teman bisa menggunakan ini, linknya misalkan kirimkan ya, chatgpt.com. Jadi nanti kita akan menggunakan AI ya untuk praktiknya, latihan sekalian teman-teman ya. Kita klik pada chatgpt.com nih. Miss sudah kirimkan linknya di chat Zoom ya. Silahkan teman-teman bisa sambil membuka ChatGPT untuk pengerjaan soal-soal yang ada di sana. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss, nanti kita bahas Miss, cara lagi. screenshot gimana di laptop? Oke, cara screenshot di laptop, Rafa bisa menggunakan snipping tool. Rafa, apakah sudah pernah dengar snipping tool? Pak, Snipping tool belum. Ya, coba kita klik pada bagian search yang ada di laptopnya Rafa. Kita cari snipping tool. Coba Miss akan ketikkan ya, bantu. Namanya snipping tool. Miss, Ya, halo Aruma. yang ini bukan ya? Bukan ya? Oke, coba Miss lihat dulu ya, punya Aruma. Oke, untuk lesson ketiga nomor, oh bukan yang ini Aruma. Ini sepertinya pemrograman visual, visual programming Aruma. Iya, Ini cara oke. close gimana ya? Oh, cara close-nya Aruma bisa klik di sini, kemudian kita log out dulu Aruma. Iya, ini sepertinya Aruma ada kelas yang satunya nih. Kita klik di sini Aruma. Ya, lalu keluar, log out atau keluar. ini apaan? Ya, oke. Nah, kita masukkan username passwordnya Aruma. Masih ingat Aruma Eh, password AI? Lupa-lupa ingat. Lupa lupa ingat. Oke, kita coba cek dulu nih Aruma. Bentar ya, Miss bantu cek dulu username passwordnya Aruma. ini Oke, Rafa sini. boleh dicoba dulu ya, Rafa ya. Screenshotnya menggunakan snipping tool, Rafa. Kemudian untuk Aruma, Miss kirimkan di chat Zoom, direct message ya. Jadi nanti bisa diklik pada bagian direct message. Aruma. Oke. Nah, ini dia, Miss kirimkan username passwordnya. Username yang Ini atas, pintu passwordnya cara yang bawah. pakainya gimana? Oke, Rafa, kita coba share screen, stop share atau bagaimana nih, Rafa? Ini mau screenshot. Oh, screenshot ya. Rafa bisa gunakan snipping tool. Coba kita cari snipping tool. Itu Ini udah.
Iya, kita cari di Google. Bukan di Google. Namanya search ya, search. Kita search snipping tool yang ada di laptopnya Rafa. Ada snipping toolnya? Udah ketemu. Coba kita search di laptopnya Rafa, snipping tool. Nah, itu ada tombol search ya, kita cari SNI ya, SNI. Ah, ini dia snipping tool, betul Rafa. Kita klik di sini snipping tool, kemudian kita klik new yang mau di screenshot, kita akan pilih yang mana yang mau di screenshot. Nah, itu dia Rafa. Oke, boleh diperbesar lagi ya. Kemudian kita buka snipping toolnya dan di screenshot. Oke, kita perbesar lagi Ya. Rafa. Snipping tool bisa ya pakai snipping tool nih Rafa. Algonova. Oh, login lagi. Kita masuk lagi Rafa. Lesson ketiga, nomor satu. Kemudian klik lagi di nomor dua ya. Oke, good Rafa. Lalu kita screenshot. Nah, boleh diperbesar lagi supaya muncul Rafa kelihatan ya. Bisa Rafa untuk screenshotnya. Atau yang tahu nih, coba teman-teman, kalau di Windows pakainya shortcutnya apa nih? Halisa, laptopnya Windows juga atau apa nih? Sama Windows juga, Halisa. Miss lupa nih, kalau untuk Windows itu ada shortcutnya, namanya apa ya? Miss lupa. Kalau Miss pakainya Mac ini Kalau pakai Command Shift lalu angka 4. Kalau Halisa, laptopnya apa? Windows biasanya Ya. ada tombol print screen atau F11. Oke, F11. Oh iya, coba Rafa kita klik F11 Rafa. F11 yang ada di laptopnya Rafa. Full screen, Bisa, sebelas full screen. tapi full screen iya. Kalau snipping tool dia bisa bisa di custom yang mau di screenshot bagian mana aja. Oke, terima kasih ya Lisa. Kita coba Jadi, dulu Rafa. Diperbesar lagi. Mm-mm. Miss Oksa. Ya, halo Aruma. Tadi lesson 3 nomor berapa? Oke, nomor satu Aruma, betul. Kita klik di nomor satu. Sudah berhasil ya masuk ke platform Algonova nih. Oke, good. Aruma sudah berhasil. Lanjut ke nomor satu, Aruma. Apa nama metode yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sebuah ide? Nah, ini untuk metodenya Aruma bisa menggunakan AI ya. Jadi kita langsung praktik menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini ada metode binomial fantasy, lalu ada Scamper method, ada synestics, kemudian ada Delphi methods. Menurut Aruma, Aruma sudah pernah tahu belum metode untuk membuat sebuah ide cerita? Belum, Miss. Binomial fantasy. Ah, ini dia. Metodenya kita coba menggunakan AI ya. Nanti kalau Miss langsung kasih jawabannya, Aruma nggak bisa ini praktiknya. Jadi coba kita praktik menggunakan AI. ChatGPT, kita buka ChatGPT jadi kok, Aruma. jadi kok Oke. setengah, Gimana Rafa? Bisa? kok Kita coba. screennya setengah-setengah yang punya aku. Oh, ini share screen-nya setengah-setengah. Iya, boleh diperbesar lagi. Kak, ini Rafa. teksnya jadi gak kelihatan. Oh iya, coba kita perkecil di sini. Rafa bisa klik titik tiga di pojok kanan atas ya. Kemudian kalau sudah diklik ya pojok kanan atas, kita minimize. Zoomnya bisa diklik minus, Rafa. Klik di sini ya. Ini ada negatif itu ya, minus. Oke, sudah kelihatan ya. Rafa bisa mulai untuk screenshot. Nah, ini lebih gampang nih sekarang. Kalau mau di screenshot. Oke, Rafa mau search by image ya di ChatGPT ya. Oke, pintar Rafa, bisa menggunakan screenshot. Oke, kita buka ChatGPT. Kemudian Aruma sudah mulai praktik ya menggunakan ChatGPT. Nah, boleh ditulis pertanyaannya atau di copy. Aruma sudah tahu shortcut untuk copy paste belum di laptop? Aruma bisa menggunakan ya, copy paste nanti. Ada Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste ya. Oke, ini sudah muncul nih. Login dulu. Nah, ini login dulu menggunakan account Google bisa. Aruma bisa pakai akun Google. Lova, ada yang mau ditanyakan? Lova, udah lancar belum nih ngerjainnya? Progresnya sudah sampai mana, Lova? Udah sampai yang katanya
Ya. bikin Miro-Miro itu, Miss. Yang Oke, ada buat sampai Miro-Miro. Oke, boleh Lova. Lova, apakah sudah tahu cara membuka Miro? Miss akan bantu kirimkan link Miro ya. Lova bisa cek di chat Zoom ini ada link yang Miss kirimkan miro.com. Nah, itu dia Lova. Boleh kita klik di chat Zoom itu ada miro.com. Oke, nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Lova boleh dilanjutkan dulu, dicoba dulu. Oke, mantap Lova. Good job. Kemudian untuk Rafa, Halisah, dan Aruma, coba kita lihat progresnya. Halisah sudah sampai mana nih progresnya Halisah? Oke, ini contoh perumusan ide dengan metode binomial fantasy ya. Jadi ada materinya. Kalau Halisah buka di sini ada sedikit slide ya, Google Slide. Bisa dibaca-baca dulu. Itu ada informasi tambahan. Halisah bisa klik selanjutnya kalau sudah selesai membaca. Nah, ini dia. Buatlah dan tulis konsep ceritanya. Jadi untuk konsep cerita ya, tadi kita sudah membuat menggunakan ChatGPT ya, bisa menggunakan ChatGPT dan juga Miro Halisa. Ya, jadi untuk Miro-nya itu miro.com yang ada warna biru itu bisa diklik ya. Kalau masih belum bisa, bisa menggunakan link yang ada di chat Zoom. Miss juga sudah kirimkan untuk Miro-nya. Oke, jadi Miss, sorry. ya, Aruma boleh disampaikan ya. Ini aku nggak bisa pakai ChatGPT. Oh, kenapa belum bisa? Kita Aku coba udah, dulu. aku udah Apa? login sih. Oh, udah login. Oke, oke. Ini punya Aruma, pakainya Google Gemini nih Aruma. Coba kita klik dulu. ChatGPT-nya Miss sudah kirimkan di chat Zoom itu Aruma. Coba diklik aja yang di chat Zoom. Ini sepertinya, oh ini tampilannya berbeda nih Aruma. Bisa milih gitu antara DeepSeek, ChatGPT 4, lalu ada ChatGPT aja, macam-macam nih. Kita coba cek dulu ya rumah ya. Nah ini dia. Biasanya kita pakai yang ini nih ya rumah. Oke. Atau rumah ini. bisa, iya, bisa login dulu juga boleh. Oh ini udah otomatis login ya. Sepertinya ada historinya juga sudah muncul. Oke, langsung bisa kita ketik perintahnya rumah. Oke, bisa kita coba dulu ya. Rumah boleh dilanjutkan. Kemudian Rafa. Oke, sudah bisa nih ya, Rafa. Langkah-langkah membuat konsep cerita, metode binomial. Nah, boleh, Rafa. Kemudian untuk Halisa, oke, sudah bisa. Masuk dulu nih, Halisa bisa login menggunakan account Google-nya Halisa. Halisa, apakah sudah punya email, akun Google? Kalau sudah punya, bisa menggunakan akun Google, Halisa. Jadi biar lebih mudah ya, bisa langsung klik login. Ini diapain? Oke, nah tunggu sebentar Rafa. Untuk Halisa bisa menggunakan akun Google. Untuk Rafa, ini untuk nomor 3 ya. Rafa sudah sampai sini. Nomor 3 ini keterangannya apa Rafa? Rafa apakah sudah membaca perintahnya? Kita coba cek dulu ya. Tugasnya adalah buatlah dan tuliskan konsep ceritanya. Nah, yang pertama, siapkan tempat untuk menuliskan ide cerita. Ya, namanya Terus adalah dibaca. Miro. Iya, jadi nanti kita akan buka Miro, kemudian nanti link yang ada di Miro nanti dikirim di sini kalau sudah jadi sticky note-nya. Rafa bisa ketik miro.com. Ya, kita buat poin-poin ceritanya tadi, Rafa. Bisa pakai ChatGPT ya untuk menentukan ide, kemudian judul, dan lain-lain. Oke, Lova, ada yang mau ditanyakan, Lova? Boleh? Kan logo udah masuk ke Mironya kan, Ya, Miss. betul. Nah, Kemudian, terus habis itu Mironya itu ada pilihan kayak apa ya? Choose your option. Nah, itu kita pencetnya pilihnya apa ya, Miss? oke, coba boleh di-share screen dulu, Lova ya, supaya Miss bisa lihat nih. Apakah sudah bisa login menggunakan akun Google, Lova? Kita coba dulu ya, boleh di-share screen dulu. Iya. Oke, caranya share screen. Oke, sudah bisa ya, lupa. Kita tunggu dulu nih. Masih loading. Udah ada nggak, Miss? Kita tunggu dulu, lupa. Masih hitam ya, layarnya masih loading ya, proses. Tunggu dulu ya. Nah, nanti Lova bisa masuk menggunakan akun Google. Lova sudah punya email belum?
Ikut akun Google sudah pernah buat? Sudah? Kalau sudah punya email, nanti Lova bisa, oh ini dia, ini tim ya. Lova, oke, choose your option. Coba kita klik di sini Lova. Kita klik di sini, kemudian ya, berikutnya kita cari student. Ada nggak student di sini? Kita searching ke bawah, scroll down Lova. Kita cari student. Ya, itu ada IT service, ada teachers. Ah ini, teacher or student. Lova bisa pilih ini. Ya, teacher or student. Kemudian setelah itu kita klik continue. Ya, kita klik continue, kemudian oke. Nah, ini untuk invite ya. Jadi kita bisa skip dulu, skip for now ya. Kita bisa skip untuk sekarang. Nah, nanti kalau Lova mau menambahkan ya tim ya, kalau Lova mau bekerja kelompok di sekolah, nah ini nanti bisa digunakan Lova. Jadi nanti bisa dipraktekkan di daily life ya, menggunakan Miro. Kalau lagi mau kerja kelompok sama teman-teman, nanti bisa pakai Miro. Jadi bisa jelas gitu, bisa dilihat sama teman-teman Lova juga. Ini bisa diklik silang atau cancel, skip step juga boleh. Oke, nah ini skip for now. Kemudian skip step ya. Oke, sudah. Kemudian setelah itu, Lova bisa lihat di sebelah kiri, ini banyak sekali fitur. Nah, fitur yang pertama yang bisa Lova gunakan adalah sticky note. Oke, lalu bisa dipilih warnanya. Lova suka warna apa? Warna pink, warna biru, atau warna hijau? Boleh dicari-cari nih. Lova langsung pakai yang warna Oh, apa? bisa di sini ya. Iya, betul. Langsung muncul ya warnanya. Oke, Lova. Ya, bisa diperbesar, diperkecil, Lova. Bisa digeser nih. Kalau mau diperbesar, ditarik ya ke bawah, boleh. Oke, good, Lova. Ada sticky note-nya besar sekali. Kemudian mau ditambahkan teks. Ah, Lova boleh eksperimen ya. Ya, eksperimen dulu, Lova. Good. Bisa sambil keliling lagi. Nanti kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss Lova. Kemudian untuk Alpha, oke, good. Rafa sudah bisa menambahkan sticky note ya. Sticky note-nya mau diperbesar nggak, Rafa? Mau diperbesar? Iya. Kalau mau diperbesar bisa kita tarik ke sini, Rafa. Oke, good, Rafa. Kita geser. Ya, kalau mau diperbesar. Kemudian kalau mau ditambahkan teks, Rafa bisa klik huruf T. Di sini ada untuk menambahkan teks. Nah, kalau langsung mengetik di sini bisa, tapi biasanya tulisannya tidak bisa kita adjust. Ya, kalau Rafa mau menambahkan teks bisa menggunakan huruf T yang ada di Bang, ini adalah fitur teks ya. Kita klik sekali kemudian pilih ya posisi yang akan ditambahkan teks yang mana. Rafa bisa tulis. Oke, kalau ada kendala boleh disampaikan sama Miss ya. Rafa boleh coba dulu untuk menambahkan sticky note-nya. Kemudian untuk Halisa dan Aruma coba kita keliling lagi nih melihat progres dari teman-teman. Oke, Aruma, kita coba cek dulu ya. Oke, good Aruma, tidak apa-apa. Kita belajar ya Aruma ya. Nah, ini dia sudah muncul. Jadi kalau Aruma mau belajar di bawah sudah disediakan. Solusi yang tepat ada di sini. Nih, Aruma bisa jadi sumber belajar ya. Jadi Miss tidak menilai benar dan salahnya ya, Aruma dan teman-teman tenang aja. Miss tidak menilai benar dan salah pengerjaan teman-teman. Tapi yang Miss nilai adalah proses teman-teman ya mengerjakannya ya usahanya teman-teman mengumpulkan mengerjakan nah ini adalah sebuah progres teman-teman oke lanjut lagi semangat yang penting proses belajarnya ya supaya teman-teman tahu dan paham gitu penggunaannya supaya bermanfaat nantinya di daily life. Oke, lanjut lagi Aruma. Di sini ada slide-nya. Untuk materinya, Aruma bisa klik di sini kalau mau baca-baca dulu. Nah, ini jadi ada pengantar Miro. Jadi ada sebuah penjelasan ternyata Miro bisa digunakan untuk apa saja. Kemudian ini ada contoh skema. Ya, kalau Aruma mau membuat sebuah skema bisa menggunakan Miro gitu. Nanti kalau sudah clear ya, Aruma bisa lanjut ke bagian berikutnya. Oke, good job Aruma. Kemudian untuk Halisa, nanti kalau ada kendala boleh sampaikan sama Miss ya. Aruma boleh lanjutkan lagi.
Kita keliling-keliling lagi nih, melihat progres teman-teman yang lain. Ya, ini punya Halisa masih loading, kita tunggu dulu. Oke, masih Cara cara ke gampang. atasnya gimana? Oh ya, cara ke atasin, benar. Miss lihat dulu ya, Bukan lihat. dipindahin, maksudnya dilebarinnya ke atas. Oh, dilebarinnya ke atas. Ya, bisa. Nah, Rafa mau geser tulisannya yang di ke atasin, tulisan atau sticky note-nya? Tulisannya mau Tulisannya. ke Oke, kita mau lebarin ke atas diperbesar gitu. Nah, coba kita tarik yang di sini, Rafa. Ini ada ada lingkaran kecil itu kita geser. Oh, nggak bisa. Itu adalah oh iya, itu anak panah ya. Coba kita perbesarnya bukan di sini, tapi di sini. Nah, kita bisa pilih untuk font stylenya ya. Jadi kita nanti bisa pilih ukuran dan font stylenya. Jadi fontnya kalau belum sesuai, Rafa pengen cari yang lebih lebar, bisa cari pada font yang lainnya. Karena di sini ada Noto Sans ya, Noto Sans nih, bisa diklik dulu nih. Banyak banget itu ada Calibri, ada Arial ya, macam-macam. Rafa bisa pilih fontnya, font stylenya yang keren yang mana gitu. Miss, Oke, ya, halo Aruma, boleh ini gimana disampaikan? ya? Oke, Aruma sudah membuka Miro ya. Kemudian kalau sudah kita login dulu Aruma. Kita klik login di sini ya, Aruma. Kemudian login menggunakan akun Google. Kita klik lagi Google. Di sini ada Google G itu ya. Kita klik aja sekali, kemudian pilih akun Google yang biasa Aruma gunakan. Yang mana itu? Kita bisa klik lagi ya. Sign-nya pakai Google aja, sign in pakai Google. Kita tunggu dulu, masih loading. Kemudian continue. Oke, sudah proses nih ya, rumah boleh tunggu dulu. Masih dalam proses registrasi. Oke. Nah, itu adalah icon Miro, Aruma. Ya, icon Miro. Lalu dia akan muncul. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, Aruma bisa masukkan. Ya, tell us about your team. Kita klik di sini, Aruma. Lalu kita pilih. Ya, oh ini, choose an option. Nah, boleh ditulis nama Aruma, boleh. What's your team name? Boleh. Aruma, gitu. Kita ketik. Kemudian setelah itu, ya, kita klik di sini opsinya. Kita scroll down. Kita scroll ke bawah Aruma. Kita cari yang student. Student atau teacher, ya. Student or teacher. Kita klik kemudian continue. Ya, setelah continue, lanjut lagi. Nah, kita klik yang skip for now, Aruma. Kita klik skip for now. Ya. Oke, lalu skip step. Oke, sudah berhasil. Nah, kalau sudah, ini adalah tampilan desain awal Miro. Nah, jadi nanti Aruma bisa membuat sticky note. Caranya bisa diklik pada bagian gambar sticky note yang ada di sebelah kiri sini. Oke, Aruma bisa pilih warnanya ya. Boleh dilanjutkan, Aruma. Oke, kita keliling lagi melihat share screen dari teman-teman yang lain deh. Nanti yang masih terkendala atau ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan sama Miss ya, teman-teman ya. Oke, ini share screen-nya Halisah masih belum kelihatan. Kenapa ya? Share screen-nya Halisah. Bentar, kita tunggu dulu nih. Coba kita enter dulu nih. Daftar besar. Oke, Halisah boleh di share screen ulang ya, Halisah ya. Sepertinya share screen-nya tadi belum kelihatan tuh. Kemudian Aruman, Rafa kalau ya, udah gimana? Aruma. Boleh lanjutkan untuk menambahkan teks ya. Kalau udah gimana? Oke, Rafa sudah. Coba Miss lihat dulu. Rafa progresnya sudah sampai mana nih? Oke, ini ada hutan, towards-nya, hutan dan jam. Lalu press ideas-nya, jam waktu di tengah hutan. Oke, bagus. Story ideas-nya juga sudah ada nih. Oke, kalau sudah lengkap seperti ini, langkah berikutnya, ya Rafa bisa copy linknya ya, klik share di pojok kanan atas. Itu ada tulisan share warna biru. Udah muncul belum, Rafa? Ya, share, kita klik share. Kemudian kita klik dulu nih ya, enter email or
Nah, ini anyone with the link. Kita klik di sini. Klik no aksesnya jadi viewer. Ya, kita klik jadi viewer. Ya, kemudian kita copy board link. Kita copy board link, lalu kita kirimkan linknya di platform Algonova. Kembali ke sini lagi, Rafa bisa kumpulkan di sini, Rafa di bawah. Di bawah itu ada kotak panjang, kita copy di sini, Rafa. Lalu kita send. Oke, kalau sudah berhasil bisa dicentang dan disubmit, Rafa. Oke, good job, Rafa. Klik yang warna kuning tuh. Saya memecahkan dan memeriksa tugas ini. Oke, good job, Rafa. Kalau sudah selesai, lanjut ke nomor yang kedua. Nah, nomor kedua itu ada pertanyaan-pertanyaan. Rafa bisa coba baca dan eksperimen lagi menggunakan AI. Ya, jadi kita bisa praktik langsung. Oke, good job, Rafa. Kemudian untuk Aruma, Halisah, dan Lova boleh dilanjutkan lagi. Oke, ini Halisah sepertinya terkendala jaringan lagi tadi. Kita lanjut lagi ya, Aruma, Rafa, dan juga Lova nih. Oke, good. Rafa, kemudian Aruma sudah mulai menuliskan poin-poin, ya, ada konsep cerita, lalu ada alur cerita, ada tema cerita, nama karakter. Good. Nanti ada sinopsis ya, bisa membuat sebuah sinopsis cerita, teks cerita, dan juga poin-poin utama. Oke, good, Aruma. Untuk Lova, apakah sudah bisa? Progresnya sudah sampai di mana nih, Lova? Lova, progresnya sudah sampai di mana nih, Lova? Oh, ini ternyata laptopnya Halisah ngeheng tadi. Makanya share screen-nya belum kelihatan ya. Oke, ya tidak apa-apa nih. Lanjut lagi. Nah, ternyata tadi Aruma sempat chat juga di grup ya. Zoom-nya lagi dibetulin settingannya. Oke, Aruma. Ya, teman-teman, kita lanjut lagi. Lova, Rafa, dan juga Aruma. Lova, sudah sampai Mironya sudah selesai belum? Kalau sudah nanti Lova bisa kirim linknya. Ya, cara untuk mendapatkan linknya nanti kalau masih ada kendala boleh sampaikan sama Miss Lova. Dicoba dulu ya untuk praktiknya menambahkan poin-poin cerita pada Miro. Oke. Nah, jadi kita langsung menggunakan ChatGPT-nya sebagai alat bantu kita ya, tools kita untuk mengerjakan. Kalau ada yang terkendala boleh disampaikan sama Miss teman-teman. Miss sambil keliling melihat share screen teman-teman. Oke, ini untuk menambahkan sticky note, teman-teman bisa atur ukurannya ya. Kita bisa adjust, mau diperbesar, diperkecil. Kemudian untuk menambahkan poin-poinnya, teman-teman bisa klik huruf T, itu ada teks ya. Jadi kita menambahkan teks. Setelah itu kita tulis poin-poinnya. Ada apa saja? Contohnya, ada alur cerita, tema cerita, nama cerita, ya, oke, nama karakter dan lain-lain. Boleh ditulis dulu. Oke, good, Rafa. Lova, sudah. Apakah ada kendala, Lova? Boleh disampaikan sama Miss kalau ada kendala ya. Nanti aja supaya Miss bisa bantu satu persatu nih. Oke, untuk Aruma sudah mulai mengerjakan ya. Oke, good Aruma. Boleh disampaikan sama Miss kalau ada kendalanya ya. Rafa, boleh lanjut lagi berikutnya. Oke, good. Jadi kita buat Miro lagi nih. Kita buat desain lagi. Oke, kita gunakan ChatGPT boleh teman-teman ya. Atau menggunakan AI selain ChatGPT ya. Masih ada banyak seperti Gemini ya, ada Gemini. Kemudian ada namanya uh, Copilot teman-teman ya. Copilot, ada juga Perplexity. Nah, ini banyak sekali ya tools-tools AI yang mirip dengan ChatGPT teman-teman. Nah, ini
Halisa sudah mulai join lagi nih. Halo, halo, Halisa. Sedang connecting to audio nih. Kita tunggu dulu. Connecting to audio. Sepertinya tadi Halisa ada kendala, teman-teman ya. Makanya tadi ada left, lalu join, left, join. Karena something problem ya. Oke. Oke, teksnya teman-teman bisa ganti fontnya juga. Fontnya itu bisa kita ganti dengan font yang lebih bagus ya. Teman-teman bisa pilih pilih fontnya. Mau diperbesar ya bisa. Atau oh iya, Miss suara Miss tidak ada Miss. Oh, oke, di tempat Halisa suara oh Lova suara Miss gak ada Lova. Di tempat Rafa suara Miss ada nggak Rafa? Ada. Ada. Di tempat Aruma suara Miss terdengar? Coba untuk Lova boleh Iya. diperbesar dulu. Ah, oke, terdengar. Di tempat Aruma terdengar, di tempat Rafa juga terdengar ya. Di tempat Halisa, apakah terdengar suara Miss Halisa? Dengar, Miss. Terdengar. Oke, Halisa tadi sepertinya ada kendala jaringan ya. Betul, Halisa. Laptopnya, Miss, nggak tahu kenapa. Ngeheng, ya tiba-tiba ngeheng ya. Oke, tadi tiba-tiba share screen Halisa juga hitam, tidak bisa Miss lihat ya. Ternyata ada kendala. Oke, aman-aman Halisa boleh. Ini sekarang menggunakan apa nih device-nya? Apakah handphone atau laptop? Tadi ini laptopnya baru di restart, Miss. Oke, sudah di restart lagi. Kita coba lagi ya Halisa ya, semoga bisa nih. Lova, coba dinyalakan dulu bagian volumenya, kita perbesar ya. Lova, coba kita perbesar volumenya ya. Oke, ini kemis ketikan di sini ya. Sepertinya di tempat teman-teman yang lain bisa terdengar nih tadi. Apakah Lova sudah bisa dengar suara Miss? Kalau sudah terdengar suara Miss, boleh disampaikan nih, Lova. Tempat ya. Oke, kita coba dulu ya, Lova. Coba Lova boleh dinyalakan audionya nih kalau sudah dengar suara Miss. Oke. Nah, ini coba Miss tuliskan. Lova bisa coba restart. Oke, ini Miss ketikkan di sini. Nah, karena Lova belum bisa dengar suara Miss nih. Sudah oke, Miss. Oke, tadi kenapa itu Lova? Coba dinyalakan audionya Lova. Tadi itu kan itu putus gitu Miss Oh sinyalnya iya. lagi nge-lag. Oh, ternyata karena jaringan ya, karena internetnya. Oke, sekarang sudah bisa dengar lagi suara Miss ya. Oke, Udah Miss. baik Lova dan Papa dan Mama. Oke, terima kasih Lova. Lanjut lagi. Lova tadi sudah sampai mana nih progresnya? Coba boleh disampaikan sama Miss Lova progresnya. Tadi bikin Mhm. konsep ceritanya Miss habis itu mau lanjutin lagi terus nge-lag. Jadinya Oh,
masih sampai situ. Oke, karena tadi ada kendala jaringan ya, jadi agak terkendala ya progresnya Lova. Tapi sudah membuat menggunakan Miro juga ya Lova. Tadi ada konsep cerita. Oke, good Lova. Kemudian Lova boleh lanjut lagi ya, boleh dilanjutkan progresnya Lova. Nanti kalau mau mendapatkan link dari Miro, Lova bisa klik di bagian kanan atas, itu ada bagikan atau share. Nah, nanti kita kumpulkan pada platform Algonova, Lova. Oke, Miss keliling lagi nih. Tadi melihat progres Halisa ya. Sepertinya masih loading ya, Halisa. Masih proses nih, Halisa. Nah, tunggu dulu. Di sana apakah sedang hujan, Halisa? Tidak? Enggak, Miss. Enggak hujan. Oke, Halisa. Coba kita buka di bagian nanti ada klik tanda plus itu ya, boleh membuat project baru. Halisa bisa klik tanda plus atau create new ya, create new ya, boleh. Blank board juga bisa. Halisa bisa klik tanda plus di sana. Kita coba lagi nih. Kemudian setelah itu Halisa bisa klik tanda plusnya. Kalau masih belum bisa klik 2 kali ya Halisa. Klik-klik gitu. Coba klik lagi. Atau masih loading nih. Sepertinya masih belum bisa muncul. Create new team. Oh, boleh klik create new team dulu. Ya, Halisa bisa klik tanda plus atau create new. Kita coba klik di sini atau di sini ya, create new. Nah, bisa dicoba dulu Halisa. Oh, loading ternyata, masih loading ya. Ditunggu aja Halisa. Ya masih proses itu. Oke, sudah muncul. Nah, itu ada icon Miro ya. Seperti ini gambarnya. Ada kuning, hitam. Itu adalah icon Miro. Oke, Rafa dan Arumi, ya Aruma boleh lanjutkan lagi. Rafa dan Aruma sudah sampai mana nih progresnya? Oh, oke. Rafa boleh praktik menggunakan voice asistennya nih. Boleh, boleh. Kenapa itu Rafa? Agak nge-lag. Oh, banyak gambar. Dapatkan respon yang lebih pintar, unggah file, gambar, dan lainnya. Ah, ini suruh masuk dulu. Rafa boleh masuk pakai akun Google. Rafa udah punya akun Google belum? Lanjutkan dengan Google nih kalau sudah ada. Kalau sandinya lupa, Rafa bisa pakai akun Google. Masih ingat sandinya? Rafa bisa tulis. Iya. Kemudian untuk aroma, lanjut lagi. Oke, sudah ada warna-warni nih. Ada warna pink, biru, kuning, hijau. Banyak sekali ya. Ada konsep cerita di sana. Poin-poinnya sudah ditambahkan oleh aroma. Good, aroma. Nanti kalau sudah selesai boleh sampaikan sama Misa Rumah ya untuk langkah berikutnya. Boleh diselesaikan lagi, dilanjut lagi. Untuk Halisa masih loading ya? Masih loading nih. Kita tunggu dulu aja nih. Halisa. Loadingnya agak lama ya. Tunggu dulu aja. Aman. Ini mungkin karena Gak boleh jaringan. gak boleh sign in. Oh, nggak bisa sign. Kami tidak dapat membuatkan akun Anda karena ketentuan penggunaan kami. Oke, coba kita masuk menggunakan akun Google aja, Rafa. Kita back dulu kembali. Ya, klik kembali, kemudian lanjutkan dengan Google. Rafa bisa klik di sini. Lanjutkan dengan Google. Nah, jadi lebih enak loh kalau pakai akun Google. Mau pakai yang mana? Biasanya Rafa paling sering yang mana? Nama lengkapnya ditulis Rafa aja juga boleh, nggak harus nama lengkap ya. Terus tanggal lahirnya boleh di custom, boleh bebas ya. Oke, lanjutkan. Oh, ini usianya coba Rafa bisa diganti yang lebih tua. Boleh pakai usia berapa ya? 2 tahunnya 2000 berapa gitu. 2005, 2007, tidak harus sesuai tanggal lahir asli. Ya, jadi kita 1900, 1970. Oh, nggak bisa nih, Rafa. Masih nggak bisa. Oke, ada kendala apa itu?
sepertinya perlu untuk verifikasi dulu melalui email. Rafa, apakah sudah pernah login menggunakan akun Google yang ini? Belum, Enggak. belum pernah. Atau Rafa mau coba menggunakan Gemini, ya, Gemini AI yang satunya namanya Gemini. Ini dari Google nih, Gemini. Ya, kita coba pakai Gemini dulu ya. Nanti semoga minggu depan udah bisa login, Rafa, ya, biar bisa Oh, enggak. masuk. Oke, can access the service juga. Can use until. Oh, ini usianya ternyata, Rafa. Usianya masih belum bisa ini. Kita pakai Enggak, akun email yang lain saja, Rafa. Rafa enggak bisa. ada. Itu Nggak ada. doang. Ah, itu doang. Oke deh, kalau gitu kita coba pakai ChatGPT lagi tapi tanpa masuk web AI yang lainnya. Ini ada apa lagi ya? Namanya Copilot. Coba kita pakai Copilot. Hmm. Copilot. Ada Gamma itu, ada Meta AI. Oke, pakai punya Meta. Boleh coba dulu pakai Meta. Nah, rumah sudah bisa ya, bisa menambahkan teksnya nih. Halisa, oke, sudah bisa Halisa. Kemudian kalau sudah, Ada Halisa keluar bisa klik tanda Alnova. silang. Oh, kenapa itu, Rafa? Oke, Algonova masuk lagi. Oh, bukannya di situ. Learn Algonova. Rafa bisa ketik Learn Algonova. Nah, ini dia. Linknya bisa disimpan. Rafa bisa kasih star ini, bintang. Kalau mau disimpan, biar gampang nyari-nyarinya. Tuh, selesai. Tuh, nanti kalau mau nyariin tinggal di klik pada bagian star. Oke. Langsung ganggu, sumpah. Kenapa, Rafa? Bisa di close dulu zoomnya. Ya, kemudian salin masuk. Ini bisa diperkecil dulu. Rafa bisa klik ini, kotak pojok kanan atas itu. Jadi biar bisa fit ukurannya. Yang kotak tadi Rafa, diperbesar lagi, klik lagi, lalu klik yang kotak. Nah, lalu digeser. Rafa bisa geser ke kanan. Kalau kurang besar bisa digeser ke kanan, ke kiri, di adjust. Nah, ini digeser ke kanan. Bisa nggak? Rafa bisa geser ke kanan? Ya. Nanti kalau masih kekecilan bisa digeser ya. Oke, good, Rafa. Oke, ini Aruma, Halisa ya. Nanti boleh dilanjutin lagi. Oke, good. Halisa sudah bisa ya. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, Halisa bisa mulai menambahkan teks. Kalau seperti ini bisa, tapi nanti teksnya terlalu besar. Maka Halisa bisa menggunakan icon huruf T di sini. Ini ada huruf T, Halisa bisa menggunakan ini. Tuh, ini ada icon T. Bisa diklik dulu T-nya. Ya, kemudian kita klik lagi di sticky note-nya Halisa. Oke, sudah bisa. Kita klik pada sticky note. Mau ditulis di mana, Lisa? Apakah di sini atau di sini? Bisa diklik. Ya, nanti kalau sudah diklik, kita tulis di situ. Nah, ini bisa digeser. Tulisannya mau digeser ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah, bisa tuh teksnya ya. Kalau masih belum muncul, Alisa bisa klik huruf T lagi, dicoba lagi menambahkan teksnya. Oke, kita coba dulu, Halisa. Kalau ada tanda, oh ini ada coretannya ini ya, bisa dihapus dulu. Halisa bisa klik silang. Nanti ada backspace atau delete yang ada di keyboardnya Halisa yang untuk delete. Oke, untuk menambahkan teks nanti Halisa bisa tulis di sini teksnya. Ini untuk poin-poin ya konsep ceritanya Halisa bisa menggunakan ChatGPT ya, menggunakan AI gitu. Oke, nah ini masih loading tuh. Halisa boleh gunakan ChatGPT-nya untuk proses pembuatan konsep ceritanya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sama Lisa? Judulnya apa, Bis? Oke, judul ceritanya nih. Lisa bisa gunakan yang ada di AI atau Lisa sudah punya cerita? Sudah punya ide? Mau tentang misteri boleh. Udah. Udah, boleh Lisa bisa tulis judul cerita. Kita tulis judul cerita. Kemudian bawahnya apa?
Ada tokohnya. Tokohnya siapa aja, Lisa? Bisa ditulis dulu tokoh-tokohnya. Lalu kita kasih gunakan AI untuk menentukan poin-poin selanjutnya. Selain judul, tokoh, masih banyak lagi ya, seperti alur cerita, gaya bahasa, lalu ada poin-poin lainnya ya. Nah, ada latar ya, latar belakang ini bisa tempat, waktu, suasana. Nanti Alisa bisa gunakan AI untuk membantu pembuatan konsep ceritanya. Gitu ya. Oke, good Halisa. Oke, untuk Rafa ya, boleh dilanjut lagi. Aruma, Laufa, boleh dilanjut lagi. Oke, teman-teman ya, sebelum kita akhiri ya, kita akan diskusi dulu. Nah, nanti itu boleh dilanjutkan lagi di rumah ya, atau dilanjutkan lagi di next lesson ya, teman-teman. Tidak harus selesai hari ini, boleh istirahat dulu setelah ini, teman-teman ya. Boleh dilanjutkan setelah kelas atau nanti kalau ketemu sama Miss lagi di kelas ya. Oke, kita diskusi sedikit nih dari siapa dulu ya? Dari Aruma. Aruma, hari ini tadi kita belajar tentang apa sih Aruma? Menurut Aruma yang paling bermanfaat dan menarik itu tentang apa nih Aruma? Hari ini yang sudah Aruma dapatkan. Kita bisa belajar kalau misalnya kita Mhm. ya, bisa menyimpan Oke, note kita kayak alur cerita tadi di sticky note online. oke, good. Aruma, iya. Jadi tadi ada sebuah tools yang baru saja Aruma gunakan. Namanya apa Aruma? Namanya adalah Miro.com ya. Miro, iya betul, Miro.com ya. Jadi tadi ada Miro, itu merupakan tools yang bisa digunakan teman-teman nantinya ketika saat di sekolah ya, atau saat teman-teman mengerjakan bersama dengan Miss di sini. Nanti boleh dicoba lagi menggunakan Miro untuk membuat ya catatan-catatan ya secara digital seperti itu. Oke, terima kasih ya Ruma. Lanjut lagi ya, berikutnya ke Halisah nih. Halisa, tadi sepertinya ada kendala ya. Walaupun ada kendala, namun Halisa sudah bisa mengikuti ya. Walaupun nanti Halisa bisa lanjutkan lagi di sini nih untuk progresnya. Halisa bisa hapus dulu sticky note-nya ya. Kemudian buka sticky note baru saja Halisa, biar nggak bingung nanti gitu ya. Oke, menurut Halisa nih, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa aja nih Halisa? Coba boleh diceritakan Halisa. Ah, hari ini kita belajar tentang Mm-mm. gimana nulis, cara bikin cerita, tapi Oke, di per poin gitu. Kayak oke, dekomposisi, mecahin masalah. Jadi beberapa, apa oke. namanya, ya beberapa bentuk. Iya, betul banget Harisa. Jadi tadi kita sudah praktik ya menggunakan AI seperti di komposisi tadi, memecahkan masalah seperti membuat diskusi ya, diskusi dengan AI untuk membuat sebuah cerita. Jadi mulai dari alur ya, dari ide, tokoh, judul dan lain-lain itu semua kita diskusikan dengan AI. Oke, mantap Halisa. Terima kasih Halisa. Oke, lanjut lagi berikutnya dari Lova. Halo Lova, ya. Progresnya sudah sampai di mana Lova? Coba kita nyalakan dulu audionya nih, Lova. Audionya belum menyala. Diklik dulu di sebelah kiri, bawah itu ada audio supaya bisa nyala ya. Oke, ini sudah kedengeran belum nih? Coba kita tes dulu suaranya Lova. Halo Lova, suaranya belum terdengar Lova. Oke, Nah, oke, sudah aman. Ya, progresnya tadi Lova sudah sampai di mana progresnya Lova? Progresnya udah sampai yang cerita itu yang konsep yang di sticky Mm-mm. notes itu nih. Oh, Tapi oke. Mm-mm. tapi Ada gak bisa kendala apa itu? digabung Oh, belum kayaknya. bisa digabung. Yang belum bisa digabung bagian apa saja loh, Pak? Teksnya atau apanya? Jadinya teks kan teksnya besar tuh Miss. Nah, Ya. jadinya pas mau tapi cocokin ke sticky notes nggak bisa. Oh, Dikecilin tuh oke. dia kayak besaran gitu. Oh, jadi untuk yang teksnya ya terkendala dengan cara memperbesar dan memperkecil teks ya. Oke, boleh. Nanti Lova boleh coba dulu eksperimennya. Cara untuk mengatur ukuran size dari teksnya, Lova bisa menggunakan
T. Jadi di sebelah kiri itu ada huruf T ya. Jadi kalau Lova mau nulis jangan langsung menggunakan yang ada di sticky note. Biasanya ada kursor yang kedip-kedip. Nah, itu kalau kita langsung ngetik di situ sebenarnya bisa. Tapi untuk membuat ukurannya bisa kita adjust ya, maka Lova bisa menggunakan fitur text. Setelah itu kalau mau diatur ukurannya, Lova bisa tarik ya seperti memperbesar atau memperkecil atau menggunakan fitur ini. Coba Miss tunjukkan sedikit ya Lova ya. Mumpung masih ada waktunya nih. Nanti untuk teman-teman yang masih terkendala di Miro juga boleh dipraktekkan ya. Coba ini share screen dari Miss sudah kelihatan belum Lova? Sudah? Oke ya, Miss contohkan nih Lova. Jadi sebelumnya kan Lova membuat sticky note ya. Pilih salah satu sticky note, misalnya warna biru. Kemudian setelah kita pilih sticky note-nya seperti ini, kita bisa sebenarnya menulis langsung dari sini. Tapi ya kalau menulis di sini teksnya akan besar ya, tidak bisa kita sesuaikan. Nah untuk itu bagaimana caranya? Nah Lova bisa menggunakan T. Di sini ada objek ya, ada fitur T itu untuk menambahkan teks. Kita klik aja Lova. Klik satu kali, kemudian pilih. Mau ditaruh mana teksnya? Oh, di sini. Kita tulis ya. Lova. Nah, udah bisa. Misalnya ukurannya terlalu kecil nih. Kita bisa klik di sini, Lova. Pilih angka yang lebih besar. 24 kurang besar lagi. Pilih 36 kurang besar lagi. Pilih 48. Nah, itu dia. Kalau mau diatur, gini juga bisa, Lova. Tuh, besar kecil ya. Seperti itu. Kemudian, Lova bisa geser juga. Kalau fontnya mau diganti dengan font yang lain, Lova bisa pilih fontnya juga. Gitu Lova, ini bisa digeser-geser juga sticky note-nya. Lalu untuk teksnya, ini juga bisa kita geser. Nah, seperti ini Lova. Tuh, ini dia. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu Lova? Miss, kan itu Ya? kan konsep ceritanya itu kan saya ambil dari ChatGPT gitu kan, Miss. Iya, betul. Nah, habis itu dia saya pindahin ke Miro karena itu kan besar. Hmm, betul. Kemudian? Nah, itu tuh bisa digabungkan gitu. Oh, Jadinya oke. teksnya itu bisa ngomongin ke itunya, itu maksudnya. Oke. Lova boleh share linknya aja nanti Miss bantu via online ya. Jadi nanti caranya gini, Lova bisa klik di sini, di bagian pojok kanan atas ini ada share ya. Klik aja di sini punya Lova ya, share. Kemudian pilih di sini save boleh mau dikasih judul apa dulu. Kemudian setelah itu klik di sini. Lova bisa klik no aksesnya dipilih menjadi editor. Nah, setelah itu kita pilih lagi ya, share link. Nah, ini dia. Anyone? Nah, oh, ternyata nggak bisa untuk can edit ya. Oke deh, kalau gitu nanti viewer dulu aja. Ya, nanti klik yang viewer aja, Lova. Lalu copy board link dan dikirimkan ke Miss ya. Boleh di grup, bukan di grup, di chat WhatsApp atau melalui di platform Algonova. Di sana ada tempat untuk mengumpulkan Lova. Ya, yang penting dikumpulin dulu aja supaya Miss bisa bantu progresnya. Gitu ya, Lova ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Lova? Ada lagi? Masih belum terdengar suara Lova? Sudah? Oke. Oke, sudah ya. Oke, good Lova. Thank you, terima kasih Lova. Lanjut lagi dari Aruma. Tadi sudah atau belum nih? Sudah ya. Rafa yang terakhir. Oke, Rafa, hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja, Rafa? Mm-mm. Yang paling menarik buat Rafa yang mana? Yang bermanfaat menurut Rafa nih untuk daily life. Yang mana tuh, Rafa? Tentang apakah Miro? Pengetahuan permainan. Oke, pengetahuan yang tadi itu ya, untuk kita menggunakan AI dan juga bisa menggunakan sticky note secara digital. Jadi nanti Rafa bisa gunakan AI dan juga Miro untuk daily life ya, Rafa ya. Kalau lagi ngerjain tugas dan lain-lain. Oke, terima kasih Rafa. Ada lagi yang mau disampaikan Rafa? Tidak, belum ada. Oke, kalau belum ada teman-teman, ya kita akan akhiri dulu lesson hari ini ya. Untuk Lova, Halisah, Aruma dan juga Rafa, terima kasih banyak untuk lesson hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. Nanti kalau ada kendala atau ada yang pengen ditanyain sama Miss, langsung chat aja di WhatsApp ya. Chat aja, Miss terbuka untuk teman-teman mau discuss ya, open discuss.
Oke, atau mau diskusi juga di grup boleh ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya. Kita tutup dulu ya. Dan sampai jumpa. Terima kasih Lova, Halisah, Aruma, dan Rafa. Bye, see you. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Bye.